Langkah yang pertama yaitu mengisi data variabel view-nya. Nah, habis itu kita lihat data view-nya ini, habis itu analis, regression, dan klik linear. Nah, prestasi belajarnya pindahkan ke independen atau Y, X1-nya pindahkan ke independen, dan X2-nya pindahkan ke independen. Lalu habis itu kita lihat statistiknya, kita centang semuanya, lalu tekan continue. Habis itu plotnya, histogramnya aja continue. Habis itu kita lihat optionnya, ini udah betul. Nah, habis itu kita tekan OK, dan ini hasilnya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan statistika deskriptif rata-rata dan standar deviasi dari variabel prestasi belajar, intensitas belajar, dan kehadiran. Nah, yang pertama yaitu rata-rata prestasi belajar siswa adalah 84,40 dengan variasi sebesar 8,344. Artinya nilai siswa cukup beragam di sekitar rata-rata tersebut. Nah, yang kedua yaitu rata-rata intensitas belajar adalah 12,15 jam per minggu dengan standar deviasi 3,689. Yang ketiga yaitu rata-rata kehadiran siswa adalah 90,35% dengan standar deviasi 5,081, menunjukkan sebagian besar siswa memiliki kehadiran yang cukup tinggi. Yang kedua itu jelaskan analisis korelasi. Apakah ada hubungan antara prestasi belajar dan intensitas belajar? Adalah 0,995. Korelasi sangat kuat dan positif. Artinya semakin tinggi intensitas belajar siswa, semakin tinggi pula prestasi belajarnya. Hubungan keduanya sangat kuat. Yang B, prestasi belajar dan kehadiran adalah 0,996. Korelasi sangat kuat dan positif. Artinya semakin tinggi tingkat kehadiran siswa, semakin tinggi pula prestasi belajarnya. Hubungan keduanya sangat kuat. Yang C itu intensitas belajar dan kehadiran adalah 0,994, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara intensitas belajar dengan kehadiran siswa. Artinya siswa ingin memiliki intensitas belajar tinggi, cenderung juga memiliki tingkat kehadiran yang sangat tinggi. Soal yang ketiga yaitu tulislah model regresinya. Model regresinya Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. A-nya adalah sama dengan min 13,312, B1 nya sama dengan 0,943, B2 nya sama dengan 0,955, Y sama dengan minus 13,312 tambah 0,943 X1 tambah 0,955 X2. Interpretasinya konstanta apabila intensitas belajar atau X1 dan kehadiran X2 bernilai 0, maka prestasi belajar Y sebesar minus 13,312. Koefisien intensitas belajarnya, setiap penambahan 1 jam intensitas belajar per minggu, maka prestasi belajar akan meningkat sebesar 0,943 poin dengan asumsi variabel kehadiran tetap. Nilai signifikannya itu 0,27, lebih kecil dari 0,05, artinya intensitas belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Yang terakhir yaitu koefisien kehadiran. Setiap penambahan 1% tingkat kehadiran, maka prestasi belajar akan meningkat sebesar 0,955 poin dengan asumsi variabel intensitas belajar tetap. Nilai signifikan sama dengan 0,04, lebih kecil dari 0,05, artinya kehadiran berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Soal nomor 4 yaitu prediksilah nilai prestasi belajar yang diperoleh seorang siswa jika intensitas belajarnya 8 jam per minggu dan tingkat kehadirannya 90%. Diketahui X1 sama dengan 8 jam per minggu, X2 sama dengan 90%. Nah, Y-nya sama dengan minus 13,312 tambah 0,943 kali 8 tambah 0,955 kali 90. Dapat Y-nya sama dengan minus 13,312 tambah 7,544 tambah 85,950. Nah, hasilnya yaitu Y sama dengan 80,18. Prediksi prestasi belajar siswa tersebut adalah kurang lebih 80,18 yang masih berada dalam rentang wajar mengingat rata-rata kelas adalah 84,40. Nah,
soal nomor 5 yaitu jelaskan interpretasi R2 atau koefisien determinasi dari hasil SPSS model summary. R sama dengan 0,997, R square atau R2 sama dengan 0,994, adjusted R square sama dengan 0,993. Interpretasinya berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai R2 sebesar 0,994 menunjukkan bahwa 99,4% variasi atau naik turunnya variabel prestasi belajar dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel intensitas belajar atau X1 dan kehadiran X2. Sementara sisanya yaitu 0,6% atau 100% kurang 99,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak ikut diukur. Nilai adjusted R square sebesar 0,993 atau 99,3% seringkali dianggap sebagai cerminan yang lebih akurat. Nilai ini telah disesuaikan atau dikoreksi terhadap jumlah variabel independen dan ukuran sampel agar tidak terjadi bias peningkatan nilai R2-nya yang semua akibat sekedar menambah variabel baru.